Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, kelompok 16 Kayu Putih KKN 64 Universitas Airlangga, yang akan mempersembahkan Dagu Shibuya episode 2, Dagu Shibu dan bijak menggunakan antibiotik. Sebelumnya, teman-teman di sini udah nonton belum ya episode 1? Kalau belum, yuk nonton dulu yuk agar bisa lebih paham selanjutnya. Buat teman-teman yang mengikuti kami dari episode 1, mungkin udah kenal kami ya. Tapi buat pendatang baru nih yang baru ngikutin di episode 2, mungkin belum kenal kami. Nah, kalau kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami adalah kelompok 16 KKN 64 Universitas Airlangga yang terdiri dari Nadira Fatarani, Adinda Aulia, Majah Tugalia, Putu Pratnya, Kirana Sekar, Navita Arifiana, Lutwina Ruth, Melisa Rohana, dan Kaira Shifadia. Sekarang kenalan yuk dengan program kami. Dagu Shibuya merupakan program kerja keempat KKN 64 Universitas Airlangga dari kelompok 16 Kayu Putih. Program lainnya bisa banget kalian cek di Instagram kami, yaitu @kkn64_kayu putih. Dagu Shibuya mengimplementasikan nomor 3 SDGs, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, dengan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Lebih tepatnya, Dagu Shibuya merupakan kegiatan yang memiliki tujuan tidak hanya untuk membantu menciptakan masyarakat cerdas obat, tetapi juga cerdas dalam melawan hoaks atau informasi palsu seputar obat dan sebagainya. Karena banyaknya topik yang harus dibicarakan pada Dagu Shibuya, maka Dagu Shibuya terbagi menjadi 2 episode. Episode 1 yaitu pengetahuan tentang obat dan obat tradisional serta biasakan cek BPOM yuk. Bisa banget nih kalian tonton dulu sebelum masuk ke episode 2. Lanjut ke episode 2 yaitu episode kali ini akan membahas tentang bijak gunakan antibiotik dan apa sih sebenarnya Dagu Shibu itu. Yuk, sekarang kita masuk ke topik pertama yaitu bijak gunakan antibiotik. Pasti kamu udah nggak asing dengan sebutan antibiotik. Sebenarnya antibiotik itu apa sih? Antibiotik adalah obat untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini dia, ada fakta-fakta menarik soal antibiotik. 40-62% antibiotik digunakan secara tidak tepat, antara lain untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik, atau artinya penyakitnya ini tidak disebabkan oleh bakteri. Dan 30-80% penggunaan antibiotik di berbagai rumah sakit tidak didasarkan pada indikasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa intensitas penggunaan antibiotik yang relatif tinggi, hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan merupakan ancaman global bagi kesehatan, terutama resistensi bakteri terhadap antibiotik. Nah, tadi disebutkan adanya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik ini terjadi saat reaksi bakteri terhadap antibiotik tidak sebagaimana seharusnya, sehingga antibiotik tidak ampuh lagi. Jika masalah resistensi antibiotik tidak segera ditangani, tahun 2050 diperkirakan akan ada lebih kurang 10 juta orang di dunia meninggal karena resistensi antibiotik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir resistensi antibiotik? Yang bisa kita lakukan yaitu bijak gunakan antibiotik dengan 5T. 5T terdiri dari tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter, tidak menggunakan antibiotik selain infeksi bakteri, demam, batuk pilek, tidak perlu antibiotik, cukup istirahat dan makan bergizi. Jika sakit lebih dari 3 hari, hubungi dokter. Tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain, dan tanyakan pada apoteker atau dokter mengenai informasi antibiotik. Nah, jadi itu dia langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir resistensi antibiotik. Dengan
bijak menggunakan antibiotik dengan 5T. Selanjutnya kita masuk ke topik kedua, yaitu Dagusibu, yang merupakan nama dari program kerja kami. Dagusibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu dapatkan. Dapatkan obat di tempat yang benar agar terjamin manfaatnya, keamanannya, dan kualitasnya. Yang pertama, dapatkan di sarana resmi dan legal seperti apotek, toko obat berizin, klinik, rumah sakit, aplikasi kesehatan yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan. Contohnya Halodoc. Yang kedua, perhatikan nomor registrasi obat. Nah, nomor registrasi ini telah dijelaskan di episode 1. Yang ketiga, pastikan kondisi kemasan dan obat masih dalam kondisi baik. Kemasan dan obat masih tersegel dengan rapat, tidak lecek ataupun rusak. Selanjutnya, obat tidak kadaluarsa. Harus benar-benar memperhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan obat. Selanjutnya yaitu gunakan. Gunakanlah obat sesuai dengan indikasinya, dosisnya, aturan pakainya, dan cara pemberiannya. Pada poin telah disebutkan bahwa perhatikan tanggal kadaluarsa atau expired date pada kemasan obat merupakan hal yang penting. Pada poin gunakan, obat juga memiliki batasan masa pakai ketika obat sudah dibuka dari kemasannya. Beberapa contoh masa pakai obat yaitu 1. Sediaan obat berbentuk puyar atau kapsul racikan, masa pakainya yaitu 180 hari setelah diracik. 2. Tetes mata atau tetes telinga, masa pakainya yaitu 28 hari setelah dibuka. Yang ketiga, tablet atau kaplet, masa pakainya 180 hari setelah dibuka. Yang keempat yaitu salep bukan racikan, masa pakainya yaitu 90 hari setelah dibuka. Yang kelima, sirup atau sirup yang berpengawet, masa pakainya 35 hari setelah dibuka. Nah, soal batasan masa pakai ketika obat sudah dibuka dari kemasannya, biasanya tidak dicantumkan pada kemasan, sehingga teman-teman bisa banget nih screenshot tampilan layar ini, atau teman-teman bisa juga searching di mesin pencari. Catatannya yaitu, kadaluarsa dan masa pakai obat tidak hanya sebatas tanggal, namun perubahan fisik juga menandakan obat masih layak atau tidak untuk digunakan. Pastikan bahwa obat benar-benar tidak berubah bentuk, warna, bau, maupun rasa selama penyimpanan. Selanjutnya, mengenai contoh aturan pakai obat. Seringkali kita temukan ada tulisan sehari 2 kali 1 tablet, sehari 3 kali 1, itu sebenarnya apa sih maksudnya? Jadi maksud seperti sehari 2 kali 1 tablet, artinya sehari obat tersebut digunakan 2 kali, misalnya pagi dan malam, dan setiap kali minum obat sebanyak 1 tablet. Lalu, jika sehari 3 kali 1, sendok teh artinya apa? Artinya, sehari obat tersebut digunakan sebanyak 3 kali, misalnya pagi, siang, dan malam, dan setiap kali minum obat sebanyak 1 sendok teh. Kemudian, sehari 2 kali 2 kapsul, artinya, sehari obat tersebut diminum sebanyak 2 kali, yaitu misalnya pagi dan malam, dan setiap kali minum obat sebanyak 2 kapsul. Untuk bentuk sediaan liquid atau cair, harus ada yang diperhatikan nih, yaitu sendok takar yang digunakan. Sebaiknya, sendok yang digunakan yaitu sendok takar, bukan sendok yang lainnya. Sendok takar ini bisa diminta atau dibeli pada saat di apotek atau toko obat. Nah, selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu perhatikan waktu konsumsi obat, yaitu seperti sebelum, saat, sesudah makan, atau sebelum tidur. Selanjutnya, ada beberapa contoh cara menggunakan obat yang baik dan benar. Salah satunya yaitu cara menggunakan tetes mata. Berikut merupakan cara menggunakan obat tetes mata. 1. Cucilah tangan Anda dengan air dan sabun. 2. Pastikan kondisi ujung botol tetes tidak rusak. Hindari kontak langsung ujung penetes dengan apapun termasuk mata. 3. Condongkan kepala ke belakang. Tarik kelopak mata bagian bawah dengan jari telunjuk. 4.
Pegang botol tetes sedekat mungkin dengan kelopak mata tanpa menyentuhkan ujungnya. Teteskan setetes cairan sampai masuk ke dalam kelopak bawah mata. Lepaskan jari telunjuk dari kelopak mata dan jangan mengedip. 5. Tutup mata selama 2-3 menit dan tundukkan kepala. Bersihkan cairan berlebih pada wajah dengan menggunakan tisu. Jika pemakaian tetes mata lebih dari 1 tetes di mata yang sama, tunggu selama 5 menit sebelum meneteskan cairan lagi. 6. Jangan menyeka atau membilas ujung botol tetes. 7. Pasang kembali tutup botol tetes mata dengan rapat. Dan yang ke-8, cucilah tangan Anda dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Selanjutnya, cara menggunakan salep mata. Yang pertama, cucilah tangan kamu dengan air dan sabun. Yang kedua, hindari kontak langsung ujung tub dengan mata, tangan, atau permukaan lainnya. Yang ketiga, condongkan kepala ke belakang, tarik kelopak bawah mata menggunakan jari telunjuk. Yang keempat, pegang tub salep sedekat mungkin dengan kelopak mata tanpa menyentuhnya. Oleskan salep ke dalam kantong mata sepanjang kira-kira 1 cm. Yang kelima, kedipkan mata secara perlahan, kemudian tutup selama 1-2 menit. Bersihkan salep mata berlebih pada wajah dengan tisu. Yang keenam, untuk menghindari kontaminasi, segera pasang kembali tutup tub. Yang ketujuh, cucilah tangan kamu dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Nah, contoh yang terakhir yaitu cara menggunakan supositoria. Yang pertama, cuci tangan kamu dengan air dan sabun. Yang kedua, jika supositoria lembek, masukkan terlebih dahulu ke dalam kulkas atau letakkan di dalam air dingin selama 30 menit agar mengeras kembali. Yang ketiga, buka kemasan supositoria. Yang keempat, jika sulit membukanya, maka gunakan alat pemotong agar tetap bersih. Kamu bisa menggunakan pisau silet. Yang kelima, gunakan sarung tangan ketika membukanya. Yang keenam, lumasi supositoria dengan menggunakan air lubrikan dan jangan menggunakan Vaseline. Yang ketujuh, miringkan tubuh kamu dan tarik kaki kanan kamu setinggi perut dan bagian kaki kiri dengan posisi lurus seperti pada gambar. Yang kedelapan, angkat bokongmu dengan tangan kanan agar area rektal terbuka. Yang kesembilan, masukkan supositoria dengan bagian yang runcing terlebih dahulu sedalam 0,5 sampai 1 inci untuk anak-anak dan 1 inci untuk dewasa. Yang ke-10, tahan ujung jari kamu yang digunakan untuk memasukkan supositoria. Yang ke-11, kemudian luruskan kaki kamu dengan posisi berbaring miring selama 5 menit agar supositoria tidak keluar kembali. Ke-12, cuci tangan kamu menggunakan sabun dan air untuk membersihkan sisa obat yang menempel. Nah, jadi penting banget untuk mendapatkan konsultasi dari apoteker mengenai tata cara penggunaan obat. Karena penggunaan obat ini sebenarnya ada cara-cara tersendiri dan perlu banget untuk dijelaskan terlebih dahulu oleh apoteker agar tidak salah penggunaannya. Jadi jangan malu ya buat bertanya ke apoteker persoalan obat atau mau nanya soal obat, tanya aja ke apoteker, bukan Google, apalagi grup WA yang tidak jelas dan penuh hoaks. Ingat ya, tanya obat, tanya apoteker. Selanjutnya yaitu simpan. Yang pertama, baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Tidak perlu menyimpannya di dalam lemari pendingin. Ingat ya, tidak perlu menyimpannya di dalam lemari pendingin. Kecuali bila terdapat keterangan harus disimpan secara khusus. Misalnya seperti sediaan supositoria atau yang dimasukkan melalui anus atau rektal. Biasanya ada tulisan di bawah 8 derajat Celcius. Maka jika seperti itu, maka boleh dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Jika tidak ada tulisan seperti itu, jangan masukkan ke dalam lemari pendingin. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung atau lembab atau suhu tinggi dan sebagainya. Yang keempat yaitu simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap.
Selanjutnya yaitu periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Yang keenam, tutup dan kunci tempat penyimpanan obat jika memang menggunakan tempat penyimpanan obat. Selanjutnya yaitu singkatan terakhir yaitu BU atau buang. Hilangkan semua label dari wadah obat. Contoh label atau etiket ialah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk obat dengan bentuk sediaan padat, yaitu kapsul, tablet, kaplet, dan bentuk padat lainnya. Caranya yaitu terlebih dahulu dikeluarkan dari kemasannya, kemudian gerus atau tumbuk hingga pecah dan tidak terbentuk. Selanjutnya, bisa dilarutkan dengan air bila larut atau dibuang di tempat sampah atau ditimbun langsung ke dalam tanah. Bisa juga dengan sediaan tablet atau sediaan padat lainnya dihancurkan lalu dicampur tanah atau bahan kotor lainnya. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan buang ke tempat sampah. Untuk kapsul, kapsul dikeluarkan isi obatnya dan cangkang kapsul dilarutkan air hingga larut atau dirusak dengan cara digunting. Selanjutnya, buang obat dan kemasan obat pada tempat sampah secara terpisah. Untuk obat dengan bentuk sediaan liquid atau cair, seperti sirup, larutan, eliksir, emulsi, dan suspensi, caranya yaitu buang isinya pada kloset atau sink atau air yang mengalir, kemudian rusakkan kemasan obat hingga tidak dapat digunakan kembali dan buang pada tempat sampah. Selanjutnya, untuk obat dengan bentuk sediaan semi-solid atau setengah padat, seperti salep, gel, krim, dan pasta. Perhatikan kandungan bahan penyusun sediaan yang mengandung bahan tidak larut air, maka tidak dapat dibuang di saluran air. Keluarkan sediaan dari wadahnya, campur dengan tanah atau bahan kotor lainnya, masukkan plastik dan buang di tempat sampah. Rusakkanlah kemasan obat hingga tidak dapat digunakan kembali dan buang pada tempat sampah. Untuk obat inhalers, yaitu metered dose inhalers, dry powder inhalers, dan nebulizers, inhalers bertekanan tidak dapat dimusnahkan dengan cara dibakar. Obat untuk inhalers dimusnahkan secara umum tergantung bentuk sediaan obatnya. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam pembuatan materi dan video ini. Yeay, akhirnya materi telah selesai. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton dan belajar hingga akhir. Terima kasih banyak untuk semuanya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau isi materi. Sesungguhnya kami juga manusia biasa yang sama-sama masih belajar untuk menjadi konsumen cerdas dalam penggunaan obat. Yuk teman-teman, sekali lagi, jadilah konsumen cerdas dan perangi hoaks dengan melakukan cek BPOM. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di lain acara, dan nantikan terus proyek-proyek kami pada KKN 64_kayu putih di Instagram. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih banyak.